Tidak hanya dikejutkan oleh kemunculan pasukan bayangan Sung Jinwoo yang tiba-tiba muncul, masyarakat semakin tercengang melihatnya. Di saat yang bersamaan, gangguan pada sinyal siaran langsung menyebabkan kepanikan, bahkan stasiun televisi yang menayangkannya mengalami kesulitan akibat ratusan orang yang menghubungi mereka, mendesak agar siaran segera dilanjutkan, jika memungkinkan. Direktur stasiun televisi tentu sudah berusaha mengatasinya. Namun, terlepas dari itu semua, ia lebih mengkhawatirkan nasib tim pemburu peringkat es mereka, yang mungkin telah dikalahkan oleh semut hitam. Sayangnya, meskipun sudah dicoba berulang kali, juru kamera peringkat A tetap tidak bisa memperbaiki sinyal yang terganggu. Sontak, semua orang terkejut dan bertanya-tanya siapa sebenarnya pasukan bayangan itu dan bagaimana Jinwoo bisa berada di Pulau Jeju. Dalam situasi yang mendesak, Jinwoo berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Ketika ia hendak memberikan healing potion kepada seorang pemburu yang terluka, ia baru menyadari bahwa item tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain. Akhirnya, ia meminta Hunter MA untuk membuka mulutnya, dan hanya dalam hitungan detik, Hunter MA sembuh total seperti sedia kala. Setelah menyembuhkan semua rekannya, kini giliran Hunter Cha yang menjadi prioritas. Namun, kondisi Hunter Cha semakin memburuk, membuat Jinwoo berencana segera membawa mereka keluar dari pulau itu. Sayangnya, rencana tersebut tidak akan mudah, terutama karena jumlah semut raksasa yang menyerang semakin bertambah. Sementara itu, Pak Ganhe segera memerintahkan tim medis dan tim evakuasi untuk bersiap agar dapat berangkat kapan saja. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat frustrasi dan marah terhadap kondisi tubuhnya yang lemah, sehingga ia tidak bisa bertarung bersama para pemburu lainnya. Saat ini, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berharap agar mereka semua selamat. Di tempat lain, Jin Ah merasa kesal karena siaran langsung tiba-tiba terhenti, dan televisi di rumahnya justru mengalami kerusakan. Demi mengetahui perkembangan situasi, ia pun mencari informasi melalui media sosial. Sementara itu, adegan berpindah ke Reiji yang sedang melaporkan kepada Pak Matsumoto bahwa sinyal kehidupan Goto Ryuji telah terputus. Ia menduga Goto telah dikalahkan oleh musuh yang sangat kuat, sementara status anggota tim lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Jinwoo, yang mengamati pertarungan Igris dan Iron, merasa bahwa mereka masih dalam kondisi aman. Namun, ia sedikit mengkhawatirkan prajurit bayangan biasa. Setelah menginstruksikan pasukannya untuk segera keluar, Jinwoo juga meminta mereka merahasiakan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Namun, sebelum ia sempat bertindak, tiba-tiba muncul King Beru di hadapannya. Aura mengerikan yang dipancarkan semut hitam itu membuat seluruh pasukan bayangan langsung bersiap untuk bertarung. Jinwoo segera menyadari bahwa dialah yang telah memutus koneksi bayangannya dengan Goto Ryuji. Tanpa berpikir panjang, Jinwoo maju untuk menghadapi semut hitam itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Melihat kepercayaan diri Jinwoo, sang semut hitam bertanya apakah ia adalah raja umat manusia. Namun, dengan sikap santainya, Jinwoo justru memprovokasi sang semut, mengolok-oloknya sebagai serangga yang bisa berbicara. Raungan mengerikan dari sang semut membuat suasana semakin tegang, tetapi hal itu justru meyakinkan Jinwoo bahwa ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Kini, pertarungan yang menentukan pun dimulai. Di tengah keraguan Choi Jong-in dan Baek Yun-ho tentang kemampuan Jinwoo menghadapi semut hitam, sinyal siaran langsung akhirnya kembali. Hal ini memungkinkan siaran untuk dilanjutkan. Tidak ingin memutus harapan masyarakat, direktur segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk menayangkan kembali siaran langsung dari lokasi pertempuran. Dengan kembalinya siaran, para pemburu, termasuk Jipal Seong, Hejin, serta anggota tim lainnya, terkejut melihat situasi di lapangan. Namun, yang paling terpukul adalah Jin Ah, yang sangat kaget melihat kakaknya. Padahal, ia sebelumnya mengira Jinwoo akan pergi sebentar, tetapi kenyataannya ia justru bertarung melawan pemimpin semut raksasa di Pulau Jeju. Kembali ke Jinwoo, ia bersiap untuk duel 1 lawan 1 dengan pemimpin semut hitam, Zalord. Setelah cukup lama saling menatap, akhirnya Zalord memulai serangan pertamanya. Para pemburu yang menyaksikan, terutama para NPC yang tidak mengenal Jinwoo, sempat mengira ia akan kalah hanya karena terkena pukulan awal. Namun, anggapan itu langsung terpatahkan ketika mereka melihat Jinwoo baik-baik saja dan justru melakukan serangan balasan yang mengesankan. Serangan balik Jinwoo menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagi Hunter MA, yang semakin meragukan apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter tipe sihir.
Sementara itu, Baek Yunho juga tidak menyangka bahwa kekuatan fisik Jinwoo bisa mencapai level seperti itu. Di sisi lain, Jinwoo cukup terkesan dengan daya tahan Zalord, yang terbukti lebih kuat dari perkiraannya. Melihat Jinwoo masih bertahan, Zalord mulai panik dan bertanya-tanya siapa sebenarnya manusia di hadapannya. Dalam momen genting itu, Jinwoo terkena serangan racun dari lidah Zalord. Sang semut hitam merasa sudah menang dan mengira bahwa Jinwoo akan segera mati. Namun, ia tidak menyadari bahwa Jinwoo selalu memiliki cara untuk bertahan. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Jepang terlihat sangat gelisah dan kesal dengan situasi yang berkembang. Dari 10 pemburu peringkat es yang dikirim ke Pulau Jeju, 7 di antaranya telah gugur. Hal ini membuat Matsumoto berang, tetapi bukannya mengakui kesalahan, ia justru dengan nekat memerintahkan 3 pemburu yang tersisa untuk bergabung dengan unit kedua dan melancarkan serangan lanjutan. Ia yakin bahwa semut hitam sudah dilemahkan oleh Goto Ryuji sebelum kematiannya. Setelah menerima perintah tersebut, Tawata segera mengajak 2 rekannya untuk menjalankan rencana mereka. Namun, Hoshino, yang sempat melihat betapa mengerikannya semut hitam, mulai kehilangan kepercayaan diri. Meskipun begitu, bagi Tawata, mereka tidak punya pilihan selain menjalankan misi yang telah diberikan. Sementara itu, para pemburu lain yang mengamati pertempuran masih terus meremehkan Jinwoo. Mereka tidak menyadari bahwa Jinwoo memiliki kemampuan pasif yang membuatnya kebal terhadap racun. Ia pun segera menyadari bahwa Zalord semakin panik. Namun, bukan hanya sang semut yang merasa terdesak, Jinwoo sendiri juga merasa waktu semakin mendesaknya. Ia harus segera menyelesaikan pertarungan ini agar segera bisa keluar dan membawa Hunter Cha untuk diobati. Menyadari bahwa racun tidak mempan dan pertarungan fisik tidak menguntungkan, Zalord akhirnya memutuskan untuk memasuki mode seriusnya. Jinwoo pun bersiap menghadapi fase kedua dari duel ini. Tanpa ragu, ia langsung mengeluarkan belati Raja Iblis untuk melawan sang semut hitam. Di tengah pertarungan sengit tersebut, Zalord semakin terkejut melihat kecepatan Jinwoo yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tidak ada mata yang mampu mengikuti pergerakan mereka berdua. Sang semut hitam, yang semakin terdesak, memaksakan diri untuk membunuh Jinwoo saat itu juga. Namun, sesaat sebelum cakarnya bisa menyentuhnya, tiba-tiba, sesuatu terjadi. Di detik-detik terakhir, tampaknya sistem kembali ikut campur dengan memberikan peningkatan mendadak yang membuat serangan fatal Jinwoo berevolusi menjadi skill mutilasi dengan level maksimum. Hal ini membuat Jinwoo semakin kesal, terutama karena semut hitam itu berusaha kabur untuk menyembuhkan diri. Sayangnya bagi sang semut, dalam sekejap mata, Jinwoo berhasil mengejarnya dengan sangat mudah. Putus asa mencari jalan keluar, semut hitam meraung keras, seolah-olah memerintahkan semut-semut lainnya untuk mengulur waktu baginya. Namun, sayangnya, pembantaian yang terjadi di sekitar mereka justru semakin membuatnya terpojok. Dari yang semula ia adalah sang pemburu, kini ia telah berubah menjadi yang diburu. Insting hewannya sudah berteriak sejak tadi, memintanya untuk segera kabur. Namun, sungguh disayangkan, semua usahanya harus berakhir di titik ini. Akhirnya, setelah sang Raja Semut tumbang, ribuan semut yang sebelumnya menyerang langsung melarikan diri dan meninggalkan sarang mereka. Meskipun satu masalah telah terselesaikan, masih ada satu masalah lain yang belum terpecahkan, menyelamatkan Hunter Cha. Aura kehidupan Hunter Cha yang semakin melemah membuat mereka kehabisan waktu untuk membawanya keluar dari tempat itu. Harapan terakhir Jinwoo ada pada eliksir kehidupan yang ia miliki. Namun, naas, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan bahwa obat tersebut tidak berfungsi karena kondisi Hunter Cha tidak memenuhi persyaratan untuk pengobatan. Telah meminta kameramen R untuk mematikan kameranya, tubuh Bayanggu akhirnya dibawa ke hadapan Jinwoo. Melihat hal itu, Baek Yunho langsung bertanya apa yang akan dilakukan Jinwoo terhadap jasad sahabatnya. Namun, karena situasi yang mendesak, Jinwoo tidak menjawab dan hanya menyuruhnya untuk diam. Adegan kemudian berpindah ke tim Jepang yang tengah bersiap menjalankan rencana nomor 9, yakni menghabisi tim Korea. Hoshino, yang masih dilanda syok, langsung menolak untuk ikut serta, apalagi setelah menyaksikan bagaimana semut hitam mampu mengalahkan Goto dalam hitungan detik.
Reiji, yang telah menerima laporan bahwa monster itu telah dikalahkan, kembali menanyakan apakah dia yakin tidak ingin melanjutkan rencana tersebut. Kembali ke tim Korea, Baek Yoon-ho dan yang lainnya terkejut ketika mengetahui bahwa kekuatan Jinwoo adalah membangkitkan yang telah mati untuk menjadi pasukannya. Tanpa membuang waktu, Shadow langsung menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Hunter Cha. Melihat hal itu, kameramen R akhirnya memahami alasan mengapa Jinwoo sebelumnya memintanya untuk mematikan kamera. Sementara itu, Choi Jong-in hanya bisa tertegun melihat kekuatan Jinwoo yang benar-benar di luar akal sehat. Di sisi lain, meskipun tanpa perlu diberitahu oleh Baek Yoon-ho, sejak awal Jinwoo memang tidak berniat menjadikan Shadow Minoru sebagai bagian dari pasukannya. Oleh karena itu, ia menggunakan Cancel Summon sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan Minoru semasa hidupnya. Adegan beralih ke Pak Matsumoto, yang terlihat emosi karena tim Korea masih bisa bertahan, sedangkan tim Jepang hampir musnah, menyisakan hanya 3 orang. Reiji, yang mulai menyadari seberapa kuat sosok Lord Jinwoo, menanyakan kembali keyakinan mereka terhadap rencana nomor 9. Setelah mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya, Pak Matsumoto akhirnya memutuskan untuk menarik kembali semua pasukannya dari Pulau Jeju. Meskipun 2 pemimpin semut telah tumbang, gejolak peperangan masih terus berlanjut. Justru karena kehilangan pemimpin, pasukan semut geng Jeju menjadi semakin agresif tanpa ada yang mengendalikan mereka. Sementara itu, tim Korea segera naik ke helikopter yang telah menunggu mereka. Namun, Jinwoo memutuskan untuk tetap tinggal guna menghabisi sisa semut serta menghancurkan semua telur yang belum menetas. Prioritas utama mereka saat ini adalah membawa Hunter Cha ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kembali ke Jinwoo, yang tampak senang karena berhasil memperoleh banyak EXP hanya dengan menghancurkan telur-telur semut geng Jeju. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menguji pedang Raja Iblis, agar pedang tersebut dapat berguna daripada hanya di dalam inventarisnya. Beberapa saat kemudian, berkat bantuan Igris dan pasukan bayangan lainnya, Jinwoo berhasil mencapai level 100 dan memperoleh gelar Sang Penakluk Rintangan. Setibanya di jasad semut hitam, ia langsung menggunakan arise padanya. Awalnya, ia mengira proses itu akan gagal. Namun, tanpa disangka-sangka, Jinwoo berhasil mendapatkan rang jenderal pertamanya. Meski terkejut, jika mengingat betapa kuatnya semut hitam itu semasa hidupnya, tidak heran jika rangnya begitu tinggi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, semut hitam tersebut bisa berbicara dan meminta Jinwoo untuk memberinya sebuah nama. Di tengah rasa terkejutnya, Jinwoo menyadari satu kemungkinan. Perbedaan antara semut hitam ini dengan pasukan bayangannya yang lain mungkin terletak pada perbedaan rang di antara mereka. Sebelum memberikan nama, Jinwoo terlebih dahulu menanyakan keyakinan semut hitam, apakah ia benar-benar ingin setia kepada orang yang telah menghabisinya? Mendengar pertanyaan itu, semut hitam justru menyatakan bahwa ia tidak merasa dihabisi, melainkan dilahirkan kembali. Ia merasa sangat bahagia karena kini bisa melayani Jinwoo sebagai raja barunya. Menyadari ketulusan tersebut, Jinwoo akhirnya memutuskan untuk memberikan nama baru kepada jenderal pertamanya. Puluhan kilometer dari Pulau Jeju, pasukan pertahanan lini belakang tengah bersiap melindungi daratan utama dari sisa pasukan semut yang berhasil lolos dari lini tengah. Bagi mereka, ini adalah pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib daratan utama. Di saat yang bersamaan, Bru melapor kepada tuannya bahwa masih ada sekitar 4.000 semut yang tersebar di berbagai penjuru akibat kehilangan komando dari ratu mereka. Jinwoo, yang enggan membuang waktu, langsung memerintahkan Bru untuk menghabisi sebanyak mungkin dari mereka. Di sisi lain, helikopter pengangkut tim Ranges Korea mengalami kesulitan akibat gempuran ribuan semut yang menyerang secara bersamaan. Penghalang pertahanan milik Hunter Kim Chol akhirnya pecah berkeping-keping, membuat para hunter berada dalam situasi genting. Namun, tepat ketika mereka hampir tidak mampu bertahan lebih lama, Jinwoo datang tepat waktu. Setelah berjam-jam pertempuran sengit, akhirnya gempuran pasukan semut Jeju berhasil diatasi. Para hunter sukses melindungi daratan utama dengan kerusakan minimum. Helikopter penjemput pun berhasil mendarat dengan selamat, dan Hunter Cha langsung dilarikan ke rumah sakit. Dengan demikian, mimpi buruk yang telah merenggut banyak nyawa selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Raid Jeju keempat ditutup dengan kemenangan mutlak. Sementara itu, pasukan Cina telah 2 hari berturut-turut menghadapi serangan pasukan semut yang memasuki wilayah mereka. Namun, kali ini mereka memilih untuk tidak mengambil tindakan langsung, karena sosok yang mereka sebut sebagai pahlawan telah memutuskan untuk menghadapi monster-monster itu seorang diri. Beberapa hari kemudian di tengah liputan media, terlihat Jinwoo datang melayat ke monumen peringatan para korban Raid Jeju. Seperti yang bisa diduga, tanggapan masyarakat di media sosial sangat beragam. Ada yang memberikan dukungan dan pujian,
Namun tidak sedikit pula yang menghujat keterlambatan Jinwoo dalam ikut serta dalam raid tersebut. Di hari yang sama, Jinwoo bertemu dengan Ketua Asosiasi Go Ganhei, yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan Jinwoo selama pertempuran di Pulau Jeju. Namun, Jinwoo sendiri rupanya masih menyesali keputusannya yang tidak ikut serta sejak awal dalam raid tersebut. Mendengar itu, Go Ganhei pun mengingatkan bahwa berkat Jinwoo, 5 hunter serta jutaan nyawa telah berhasil diselamatkan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Itulah pesan Ketua Go yang penuh makna. Di hari yang sama pasukan Golden Knight dikirim ke Pulau Jeju dengan misi menyisir area tersebut dan menghabisi sisa-sisa semut Jeju yang mungkin masih bertahan. Akan tetapi, tepat setelah mereka menghabisi beberapa semut, suasana di sekitar tiba-tiba berubah drastis. Sebuah sosok misterius tiba-tiba muncul entah dari mana. Siapakah mereka sebenarnya? Yang jelas, kedua sosok ini tampaknya ingin memastikan sesuatu yang berkaitan dengan seseorang. Beruntungnya, mereka tidak menghabisi Guild Knight, yang saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya. Setelah sedikit berbincang dan membicarakan rencana perburuan mereka, kedua sosok misterius tersebut akhirnya memutuskan untuk pergi menggunakan portal masing-masing. Tak lama setelah menghubungi Jinho, yang saat itu sedang bersama Song Yi, Jinwoo menerima telepon dari Ketua Go Ganhei. Ketua Go memberitahukan bahwa sebuah gerbang Rangbe telah muncul, menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi. Tanpa membuang waktu, Jinwoo segera menuju tempat kejadian dan masuk seorang diri ke dalam gerbang. Meskipun setiap kali Bang Jinwoo masuk ke dalam gerbang selalu terjadi sesuatu yang tak terduga, ia tetap melangkah tanpa ragu. Namun, di balik semua itu, hal yang lebih mengganggunya adalah kenyataan bahwa ia belum sempat memberitahu ibunya bahwa ia akan pulang terlambat. Agar tidak berlama-lama, Jinwoo memutuskan untuk menyelesaikan dungan ini secepat mungkin. Sementara itu, Cha Hein tampak termenung, meratapi betapa lemahnya dirinya selama raid kemarin. Di sisi lain, Jinwoo yang begitu kuat membuatnya ingin mengejar dan berdiri di sisinya. Bagi Sung Jinwoo, berburu adalah takdirnya. Dungeon adalah dunia di mana hanya yang terkuat yang mampu bertahan. Seorang hunter harus selalu siap menjadi target buruan kapan saja. Ini adalah dunia di mana kematian selalu mengintai. Namun, meskipun begitu, para pemburu tetap bertarung. Mereka terus bertarung, tanpa peduli siapa musuh mereka atau seberapa besar perbedaan kekuatan yang ada. Alasan mereka bertarung pun berbeda-beda. Ada yang bertarung demi keluarga, ada yang berpegang teguh pada prinsip, ada yang ingin membuktikan eksistensi dan kelayakan diri, dan ada pula yang menolak tunduk pada takdir. Namun, satu hal yang pasti, tak satu pun dari mereka yang ingin menghentikan perburuan ini. Di tengah hujan deras yang mengguyur, Jinwoo berjalan dengan tenang, diiringi oleh barisan pasukan bayangannya yang berbaris rapi di belakangnya. Ia adalah raja, dan mereka adalah kesatria pendamping sang raja.